Om Swastiastu. Selamat pagi dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berbasis online atau daring khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun ajaran 2021. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi bab 6 yaitu atau lanjutan dari materi semester ganjil. Nah, sekarang kembali lagi kita akan membahas materi yang pertama yaitu di semester genap tentang berpendapat melalui debat. Nah, bagi yang suka debat, kemudian bagi yang suka berargumen, pasti suka dengan materi bab 6 ini. Nah, baiklah sebelum pembelajaran Ibu lanjut, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa bersama, ambil sikap sempurna sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa. Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama setelah pembelajaran berlangsung itu siswa mampu memahami pengertian atau definisi dari debat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu memahami atau menganalisis unsur-unsur pembangun debat. Gitu. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja materi yang pertama. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang unsur-unsur debat, jadi perlu kita ketahui apa sih pengertian atau definisi dari debat itu sendiri. Nah, kalian bisa lihat di layar laptop atau handphone kalian. Debat itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan berargumen, kemudian dalam suatu diskusi formal ataupun informal sebagai suatu pertandingan untuk mencari sebuah kemenangan. Nah, di sini tujuan debat itu adalah agar setiap pihak itu dapat membalikan pendapat lawan serta menggiring lawannya untuk berbalik menyetujui pendapat kelompoknya melalui argumen dan bukti-bukti yang relevan. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan kalau dilihat dari pengertian itu di sini diperlukan siswa yang memang mampu atau memang ahli berargumen. Jadi berargumentasi mengenai tentang suatu topik atau tema yang diangkat atau yang dijadikan debat. Jadi di sini ada tim pro, kemudian ada tim kontra, nanti ada juga tim penengah atau tim netral. Jadi tim pro dengan tim kontra ini mengeluarkan pendapat atau berargumentasi bagaimana caranya masing-masing tim ini menunjukkan kemampuan berargumentasi agar tim yang satu itu menyetujui tim yang pro misalnya. Kemudian begitupun sebaliknya, tim pro itu bagaimana caranya agar tim kontra itu setuju dengan pendapat di tim pro gitu. Jadi berlawanan seperti itu. Bagaimana caranya pertandingan ini diakhiri dengan sebuah kemenangan gitu ya. Nah, jadi di sini debat itu adalah kemampuan atau keterampilan berargumen gitu. Nah, kita next lanjut. Nah, 6.2 yaitu materi yang kita bahas itu ada unsur-unsur debat. Nah, di sini unsur-unsur debat ini banyak sekali, ada sudut pandang nanti, kemudian ada permasalahan dalam debat. Nah, yang pertama itu sudah jelas permasalahan debat atau sering disebut dengan istilah mosi ya, mosi. Jadi atau bisa juga disebut dengan isu atau topik yang memang akan dibahas atau yang akan dijadikan debat gitu. Nah, di sini yang pertama yaitu permasalahan dalam debat. Permasalahan dalam debat adalah isu atau persoalan yang dijadikan materi. Isu atau mosi yang diajukan harus dapat diperdebatkan sehingga para pihak yang berdebat dapat mengemukakan argumen yang masuk akal. Ingat ya, di sini bukan berarti melakukan debat itu bukan berarti bagi siswa yang pintar berbicara gitu, tidak. Jadi di sini argumen dalam artian argumen yang memang masuk akal gitu, yang logis gitu. Nah, di sini Ibu berikan 3 contoh mosi atau isu yang memang cocok diangkat untuk debat. Pendidikan di Indonesia harus berbasis budaya, bukan teknologi. Nah, di sini sudah ada 2 kata kunci, berbasis budaya atau teknologi. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia harus diajarkan sejak anak-anak belajar di taman kanak-kanak. Nah, ada juga yang mengajarkan orang tuanya itu mengajarkan anaknya itu dari kecil bahasa Inggris gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus menanggung seluruh biaya pendidikan rakyat.
Nah, contohnya seperti musim pandemi ini, entah itu ada kuota gratis, seperti itu. Jadi, ini topik atau isu atau mosi yang cocok untuk debat. Nah, nanti pada saat PTM atau tatap muka, itu kita akan gunakan mosi ini untuk debat. Ya, nah, next. Nah, selain isu atau permasalahan dalam debat, yang kedua itu ada sudut pandang. Di sini Ibu jelaskan sudut pandang dalam debat berkaitan dengan peran pembicara. Apabila pembicara berperan sebagai pihak pro, ia akan berusaha sebaik-baiknya agar gagasan dan alasan yang dikemukakan dapat diterima sebagai gagasan yang benar. Begitupun sebaliknya, yaitu pihak kontra akan berusaha menentang dengan memberikan gagasan penyanggah. Pihak netral memposisikan diri sebagai pihak yang menyetujui pihak pro tetapi juga memahami pendapat pihak kontra. Jadi penengah, ya ada pro, ada kontra, dan ada penengah. Itu sudut pandang. Kemudian yang ketiga itu ada argumen. Argumen di sini dalam debat itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh pembicara untuk menjelaskan dan menguatkan pentingnya alasan yang diajukan. Argumen yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan. Di mana pernyataan ini adalah sebuah gagasan yang akan dibuktikan kebenarannya. Harus ada bukti ya, jangan asal berbicara. Kemudian yang kedua atau B, alasan, yaitu gagasan yang akan dibuktikan kebenarannya. Mohon maaf, pernyataan yang menyatakan gagasan dikemukakan melalui alur pikir yang logis, itu alasan. Kemudian bukti, yaitu contoh-contoh atau data yang mendukung pernyataan dan alasan. Nah, di sini dalam debat atau berargumen, berani berbicara, harus ada alasan dan dikuatkan dengan bukti. Itu baru namanya argumen, agar tidak asal berbicara. Itu. Lanjut. Nah, yang poinnya keempat yaitu masalah dalam debat atau unsur-unsur dalam debat itu ada simpulan. Simpulan ini itu adalah untuk mengakhiri pendapat yang dikemukakan pembicara diperlukan simpulan. Dalam hal ini simpulan merupakan pernyataan akhir yang berisi gagasan penutup pembicaraan setelah mengemukakan pendapat. Nah, ini biasanya disimpulkan oleh moderator boleh, kemudian tim netral juga boleh. Ya, lanjut. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi bab 6, yaitu membahas tentang debat atau berdiskusi melalui debat. Nah, jadi seperti biasa hari ini Ibu akan isi dengan online. Jadi bahasa Indonesia di kelas 10 itu minggu pertama misalnya PTM yaitu tatap muka, kemudian minggu kedua itu ada online seperti ini. Jadi apapun nanti yang Ibu jelaskan di sini kurang paham, jadi nanti kita akan bahas pada saat PTM yaitu tatap muka seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu berbagi goresan tangan seperti kalian bisa lihat di layar laptop kalian. Tetap bertahan walau ribuan badai menyerangmu. Nah, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam semangat dari Ibu Willy. SMK bisa, SMK hebat. Sarang he. Dadah.